praktek bikin bolen sekelas Kartika Sari Bandung. Ini sebagian bahan-bahannya sudah dimasukkan ke dalam wadah mixer. Isinya telur 2 butir, putih dan kuningnya sekaligus. Juga gula berapa gram, Bet? Gula 100 gram. Kemudian mentega 150 gram, ini yang sudah ada di dalam loyang. Lalu ditambahkan tepung terigu 1 kg. Lalu tambahkan garam sebanyak 20 gram. Lalu tambahkan air es, airnya aja sebanyak 300 gram. Es batunya tidak perlu ikut. Kurang sedikit. Lalu tambahkan susu cair 50 gram sehingga total seluruh cairan ini adalah 350 gram. Kurang sedikit. Ini susunya merek Diamond. Lalu adonan dimasukkan ke dalam mixer. Diaduk kurang lebih 5-15 menit sampai seluruh adonan kalis atau homogen. Ini terlihat adonan sudah mulai kalis atau sudah mulai menyatu dan homogen. Mixer diatur dengan kecepatan lambat, yaitu cukup di angka 1 saja. Proses ini juga bisa dilakukan dengan mengaduk dengan tangan. Setelah beberapa menit, maka adonan perlu diperiksa. Bila tepung terigu sudah tidak terlihat lagi di dalam adonan alias sudah menyatu homogen, maka proses dianggap selesai. Setelah adonan kalis, lalu mesin mixer dimatikan. Lalu adonan diletakkan di atas meja kerja dan didiamkan selama 10 menit. Bahan berikutnya yang dipersiapkan adalah mentega Blue Band, beratnya 150 gram. Dan ini adalah coarse fat atau mentega pastry, beratnya 250 gram. Lalu kedua bahan dicampur, dimasukkan ke dalam plastik, lalu nanti dicampur dengan cara meremasnya. Sampai kedua mentega ini menyatu dengan sempurna atau homogen.
Setelah 10 menit adonan lalu diolah kembali. Dipipihkan dengan penggilasan. Lalu adonan mentega Blue Band dan mentega pastry dioleskan di atas adonan kulit bolen. Dari jumlah yang tadi sudah dicampurkan dipakai sepertiganya dalam satu kali proses, karena proses ini akan berlangsung sebanyak 3 kali. Jadi campuran 150 gram mentega dan 250 gram mentega pastry dipakai sepertiganya untuk satu kali proses. Lalu adonan dilipat 3 dan semua bagian yang sudah dioles harus tertutup. Lalu adonan yang sudah dilipat seperti ini dibiarkan selama 20 menit untuk nanti diulangi lagi proses yang sama, persis sama, sebanyak 2 kali lagi proses seperti ini, sehingga keseluruhan prosesnya memakan waktu kurang lebih 3 kali 20 menit. Sembari menunggu adonan mengembang, meresap, maka pisang yang merupakan isi dari bolen diolah, dikupas terlebih dahulu. Pisang yang dipakai adalah pisang raja, ukuran sedang, semakin matang semakin bagus, dan dihindari pemakaian pisang yang masih mentah atau masih ada warna hijaunya, karena akan ada rasa kelat yang berlebihan. Pisang yang sudah dikupas lalu dibelah di tengah, tidak sampai tembus. Pisang tadi dibagi 3 dan kemudian di tengahnya diisikan adonan campuran mentega Blue Band dengan gula. Perbandingannya 2 bagian mentega, 1 bagian gula. Lalu diisikan ke dasar pisang. Lalu ditambahkan coklat seperti ini. Nah, banyaknya kurang lebih seperti itu, dan hasil akhirnya adalah
inilah isi bolen yang adalah gabungan pisang, mentega, bercampur gula dan coklat. Dan ini tadi adalah adonan kulit bolen yang kita biarkan selama kurang lebih 20 menit. Adonan 3 kali diproses dengan proses yang sama seperti yang pertama tadi, maka adonan lalu dipotong-potong seperti ini supaya proses pengolahan berikutnya tidak terlalu besar. Kira-kira seperti inilah tebal lapisannya. Lalu satu bagian adonan yang sudah dipilih akan dipipihkan kembali dengan kayu penggilasan. Lalu dipotong-potong. Lalu proses selanjutnya, adonan yang sudah dipotong-potong tadi dipipihkan lagi. Lalu kemudian isi bolen, pisang dan coklat diambil, coklatnya diletakkan di bawah supaya proses penggulungannya lebih mudah. Dan digulung kira-kira kulitnya 2 lapis dan ditutup seperti membungkus risoles. Lalu dimasukkan ke dalam loyang seperti ini dan nanti siap dibakar. Perhatikan jaraknya antar tiap baris, disisakan ruang supaya nanti kalau bolennya mengembang tidak menyatu atau lengket satu dengan yang lain. Kembali lagi, ini prosesnya tadi setelah dipipihkan, dibungkus. Kulit bolen jangan terlalu tipis karena nanti akan melebar coklatnya sehingga bentuknya jadi tidak menarik.
Tebal adonan kurang lebih seperti ini, kira-kira 7 mm, dan adonan seperti ini nanti akan dipipihkan kembali untuk menjadi seperti ini. Yang ininya di bawah, kayak persambungannya. Oh, persambungannya di sebelah bawah. Ya, cantik juga. Satu loyang ini isinya 14 bolen, satu barisnya 7 kali 2 baris jadi 14 pieces. Proses berikutnya adalah mengolesi bolen dengan telur. Telurnya putih bercampur kuningnya ya. Diolesi agar nanti kalau ditaburi topping keju dan meses, toppingnya bisa lengket. Juga agar tampilan bolennya mengkilat, kelihatan lebih bagus. Lalu topping meses. Setiap bolen cuman diisi separuh karena bolen ini toppingnya adalah topping meses dan keju. Di sebelahnya nanti akan dibuat keju. Nah, ini adalah parutan keju dijadikan topping. Nah, demikianlah bentuknya setelah jadi. Proses berikutnya adalah bolen siap dipanggang, dan ini Chef Fitri sedang menghidupkan oven. Sebelum adonan bolen dimasukkan ke dalam oven, maka oven terlebih dahulu dipanaskan sampai nanti suhunya mencapai 200 derajat. Setelah suhu tercapai, barulah oven dimasukkan loyang yang berisi bolen dimasukkan ke dalam oven. Berikutnya, setelah suhu 200 derajat tercapai, lalu loyang yang berisi bolen dimasukkan ke dalam oven untuk dipanggang. Lalu oven ditutup. Lamanya proses pemanggangan tergantung dari banyaknya jumlah bolen yang ada di dalam oven. Bila jumlahnya sedikit, membutuhkan waktu sekitar 30 menit pemanggangan, dan bila jumlahnya banyak, kalau ovennya penuh,
bisa sampai 1 jam. Karena semakin banyak isi oven, maka pemanasannya akan tersebar ke banyak bahan. Selama pemanggangan, suhu dipertahankan selama 20 menit. Suhu dipertahankan 200 derajat Celcius sesuai dengan kriteria waktu tadi, 30 menit kurang lebih untuk satu loyang atau jumlah sedikit, dan bisa sampai 1 jam kalau jumlah yang dipanggang cukup banyak. Untuk memastikannya, maka patokan waktu tidak boleh menjadi acuan mutlak, tetapi harus memperhatikan tingkat kematangan bolen. Artinya bolennya harus sering dilihat untuk melihat kematangannya. Hasil akhir bolen setelah selesai dipanggang di dalam oven. Matangnya bagus, warnanya kuning kecoklat-coklatan. Sementara di sebelah ini adalah bolen keling alias bolen yang gosong. Satu loyang ini isinya 14, akan menjadi satu kotak juga, dan dijual seharga 60.000 per kotaknya, isi 14 pieces. Ya, bolen dikemas ke dalam kotaknya. Guys, sabre guys. Ayo go. Pale.